Di ujung hulu Teluk Balikpapan, kota masa depan Indonesia akan dilahirkan. Kota yang menjadi rumah pusat negara, rumah bagi rakyat, dan rumah bagi peradaban Nusantara. Ibu kota negara ditempatkan pada ekosistem lahan basah dan perbukitan. Pola grid diterapkan di atas lahan sebagai pemersatu dan basis perkembangan ibu kota. Transit-oriented development digunakan sebagai tulang punggung pergerakan. Koridor hijau sebagai orientasi kawasan sekaligus menciptakan monumentalitas pusat pemerintahan. Istana Negara, gedung DPR, MPR, dan kantor kementerian sengaja ditempatkan berdekatan dengan pelataran rakyat. Akses antar kantor pemerintahan dimudahkan dengan jaringan koridor dan jembatan beratap. Beragam moda transportasi memotivasi warga untuk menggunakan kendaraan umum. Kereta semi cepat, kendaraan berbasis listrik, sepeda, dan berjalan kaki. Kekayaan dan keragaman budaya seluruh wilayah Nusantara dimuliakan di sudut-sudut bagian kota. Etalase budaya daerah dengan gelaran seninya memotivasi pengunjung untuk bertandang ke berbagai destinasi wisata seluruh Indonesia. Lahan ibu kota yang berbukit direspon dengan bangunan pilotis dan jaringan jalan yang adaptif terhadap bentuk kontur. Koneksi pejalan kaki antar blok bangunan diwadahi dengan jaringan skybridge. Pemukiman berbasis kanal memanfaatkan ruang berporos sungai yang akan memperkuat konektivitas kawasan. Keragaman hayati berbagai macam hewan dan pepohonan diwadahi dalam fasilitas rekreasi edukatif. Inovasi teknologi yang menunjang kegiatan perkotaan diwadahi dalam fasilitas pendidikan dan penelitian berbasis karakter sungai dan rawa. Denyut perekonomian rakyat di pasar terapung menjadi atraksi wisata khas budaya komunitas masyarakat berbasis sungai. Pagelaran budaya skala besar dimuliakan dan digelar di Cultural Center yang sekaligus berfungsi sebagai landmark penting kota. Ibu kota negara diletakkan di wilayah Sepaku, terkoneksi dengan kota Panajam, Balikpapan, dan Samarinda. Ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan yang berkualitas dan saling berbagi peran antar kota di sekitarnya. Kota yang menjadi rahmat bagi rakyat dan alam sekitarnya.
Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan, letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa dan disiarkan di atas panggung dunia. Seperti dalam singgasana Astana, sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan, memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan, agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi sejahtera, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifan yang diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Nagara Rimba Nusa.